Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Pujastuti. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai ASN berakhlak dan role model ASN berakhlak. Mari kita mulai. ASN sebagai pelayan masyarakat pada era sekarang ini diharapkan mampu menunjukkan sikap berakhlak dalam melayani masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Lalu, apa itu nilai berakhlak? Nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan dengan cara mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Akuntabel, yaitu menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Kompeten, yang berarti meningkatkan kualitas diri agar selalu lebih baik. Harmonis adalah cara membangun hubungan yang baik tanpa membeda-bedakan latar belakangnya sehingga membawa suasana yang kondusif. Loyal di sini adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga nama baik sebagai ASN dan instansi kerja. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan kreatif dalam menghadapi perubahan. Kolaboratif adalah membangun kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan bersama yang lebih luas. Salah satu tokoh yang mampu menggambarkan nilai-nilai tersebut adalah salah satu tokoh terkenal di Indonesia. Ia tak lain adalah Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai B.J. Habibie. Beliau lahir pada 25 Juni 1936 hingga 11 September 2019. Beliau merupakan seorang insinyur dan politikus Indonesia yang menjadi presiden ketiga Indonesia dari tahun 1998 hingga 1999. Kurang dari 3 bulan setelah pelantikannya sebagai wakil presiden ke-7 pada Maret 1998, ia menggantikan presiden sebelumnya yaitu Pak Soeharto yang mengundurkan diri setelah 32 tahun menjabat. Berikut adalah kebijakan dan sikap yang ditunjukkan B.J. Habibie sebagai nilai berakhlak. Yang pertama, walaupun hanya menjabat dalam waktu singkat, tetapi beliau mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Pada beberapa kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie, seperti pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan demokratis, kebebasan pers dalam bersuara, dan tidak ditekan, lalu mengambil kebijakan dalam menangani krisis ekonomi adalah bukti penerapan nilai berorientasi pelayanan. Yang kedua, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh beliau sebagai kepala negara mampu membawa keadaan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik, bukan pengambilan keputusan untuk kepentingan pribadi saja. Hal itu menunjukkan sikap akuntabel, yang berarti jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Ketiga, kebiasaan B.J. Habibie menghabiskan waktu 7,5 jam per hari untuk membaca maupun menulis. Kebiasaan tersebut menjadikan beliau menjadi sosok yang cerdas, serta memiliki wawasan yang luas karena kejeniusannya. Terus belajar untuk meningkatkan diri adalah sikap yang terkandung dari nilai kompeten. Keempat, nilai harmonis dari kebijakan beliau adalah dengan terbitnya sejumlah aturan yang menghapus diskriminasi terhadap masyarakat minoritas di negara ini. Salah satu kebijakan beliau adalah dengan mengeluarkan Impres nomor 4 tahun 1999 yang menghapuskan pemberlakuan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI bagi beberapa etnis di Indonesia.
Kelima, pada awal tahun 1974, B.J. Habibie pulang dari Jerman untuk membangun Indonesia atas perintah Presiden Soeharto. Walaupun saat itu beliau masih menjabat sebagai presiden sekaligus direktur teknologi di MBB Jerman. Meninggalkan semua kesuksesan itu demi loyalitasnya membangun bangsa dengan segala kompetensi yang ia miliki, kesetiaannya kepada NKRI khususnya di industri dirgantara, dan hal tersebut menjadi titik terang bagi sejarah penerbangan di Indonesia. Keenam, B.J. Habibie sebagai seorang yang berpikiran jauh ke depan, terus mengasah kemampuan dan ilmu pengetahuan yang hingga ke luar negeri. Tujuannya agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta berkontribusi untuk negeri terutama di bidang aeronautika yang akhirnya berhasil membuat inovasi-inovasi baru yang diakui dunia. Ketujuh, pesawat CN-235 adalah hasil dari peran beliau dalam perkembangan pesawat di Indonesia. Dalam perkembangannya, Habibie membuat peluang kerjasama antara PT IPTN dengan perusahaan pesawat terbang asal Spanyol CASA dengan skala 50/50 untuk permodalan produksi dan pemasaran. Kerjasama itu akhirnya membuat CN-235 mengudara pada tanggal 11 November 1983. Dan sampai saat ini, sejak diluncurkannya, sebanyak 20 negara sudah pesan pesawat tersebut. Dari penjelasan di atas, B.J. Habibie merupakan sosok yang mampu menerapkan prinsip kolaboratif, khususnya bekerja sama dengan negara lain dan memajukan industri dalam negeri. Demikianlah nilai berakhlak yang dapat kita ambil dari tokoh Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Gunakan pikiran-pikiran luar biasa untuk mewujudkan hidup yang luar biasa. Hidupmu akan mengikuti pikiranmu. Jika kamu memikirkannya dan meyakininya, maka kamu akan melihatnya.